Perkenalkan, nama saya Komang Sri Wahyuni, NIM 20205231. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan investigasi dari kasus pelecehan seksual di jalan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah digital forensik. Adapun tugasnya yaitu menganalisis kasus menggunakan 3 aplikasi, yaitu USB Red Broker, akuisisi pada FTK Imager, dan autopsi. Langsung saja kita ke penjelasan laporannya, yaitu kita mulai dari kronologi kasusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah analisis dari kasus aksi pelecehan seksual di jalan. Bukti yang dihasilkan dari kasus ini adalah rekaman CCTV. Sebelum kita mengidentifikasi lebih lanjut dari kasus tersebut, terlebih dahulu kita akan mengakuisisi ke dalam komputer agar barang bukti yang berupa flash disk yang berisi rekaman CCTV terjaga keasliannya dan tidak gugur dalam persidangan. Aplikasi yang saya gunakan untuk menjaga keaslian barang bukti yaitu flash disk. Ini saya akan menggunakan aplikasi USB Red Blocker. USB Red Blocker ini berfungsi untuk memblokir penulisan pada flash disk agar barang bukti yang kita analisis terjaga keasliannya, dan langsung saja kita membuka USB Red Blocker-nya. Ketik run, lalu klik run. Nah, untuk mengaktifkan USB-nya, kita klik angka 1. Lalu yes. USB Red Blocker-nya sudah aktif. Lalu kita tutup. Dan kita memasukkan flash disk-nya. Kita colok di komputer. Lalu kita memasukkan barang bukti itu dengan mencolok flash disk ke laptop. Setelah kita melakukan on kepada USB blocker, kemudian kita membuka akses data. Kita membuka akses data dan kita pilih destinasi penyimpanan hasil akuisisi. Kita klik browser. Dan kita bisa simpan di mana saja. Kita pilih buat folder. Kita pilih buat folder. Kita ketik akuisisi pelecehan seksual di jalan. Dan kita pilih destinasi penyimpanan hasil akuisisi. Kita klik browser. Dan kita bisa simpan di mana saja. Lalu kita bikin new folder. Lalu oke. Dan image filenya kita tulis akuisisi pelecehan seksual. Pelecehan seksual di jalan.
image fragmentnya 00, lalu finish, dan klik verify image-nya dan start, dan dilanjut ke proses pengakuisisian. Hasil akuisisi telah tersimpan. Kemudian kita close dan close. Setelah kita melakukan akuisisi melalui data imager, lalu kita melanjutkan melalui aplikasi autopsi. Kita pilih new case, kita tulis nama kasusnya, kasus pelecehan seksual. Dan kita pilih data yang telah kita akuisisi. Lalu next, dan kita pilih zona waktu, kita klik browser, lalu pilih file yang tadi kita buat. Yaitu kasus pelecehan seksual. Lalu yuk kasih kecil yuk. Lalu kita pilih zona waktu Makassar. Dan sektor size-nya pilih auto detect. Dan ketik browser.
lalu open, dan next. Lagi sedang memproses data untuk ke data, dan kita pilih next. Sedang memproses data untuk ke database. Dan datanya sudah ada. Lalu finish. Itu kita pilih call 2. Dan di sini ada beberapa yang kita lakukan ternyata benar. Di dalam bukti rekaman ini terdapat hasil aksi pelecehan seksual, yang terdapat video ibu-ibu yang di stop oleh pelaku dan memegang alat vital korban tersebut. Lalu pelaku itu langsung pergi setelah melakukan aksinya. Select videonya ulang. Video. Dan ini videonya. Itulah kasus skenario yang saya bacakan. Setelah menganalisis barang bukti, dan berikut adalah laporan hasil analisis atau laporan hasil analisis investigasi dengan berjudul Aksi Pelecehan Seksual di Jalan, dengan bagiannya yaitu pembukaan. Demi hukum dan undang-undang yang berlaku, saya akan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa adanya rekayasa. Berikutnya yaitu pendahuluan. Kemudian barang bukti kasus. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV pelaku di TKP. Kemudian dipindahkan ke flash disk. Barang bukti yang dianalisis adalah berupa hasil akuisisi atau imaging dari flash disk milik pelaku. Berikutnya tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan hasil imaging atau akuisisi flash disk pelaku adalah untuk mengetahui dan mengungkap sekaligus menjadi barang bukti kuat untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan aksi pelecehan seksual di tengah jalan. Berikutnya yaitu prosedur pemeriksaan. Dalam penanganan barang bukti, ada beberapa prosedur atau prinsip dasar dalam penanganan kasus. Kami menggunakan prosedur ini berdasarkan guidelines yang banyak digunakan oleh para profesional karena lebih diterima dan aplikatif. Oleh karena itu, kami memakai prosedur Association of Police Officers atau ACPO sebagai acuan penanganan barang bukti. Adapun beberapa prosedur standar ACPO diantaranya A. Authorization atau approval, izin pertujuan. B. Persiapan. C.
mengamankan dan mengevaluasi tempat kejadian. D. Mendokumentasikan tempat kejadian. E. Mengumpulkan barang bukti. F. Mengemaskan barang bukti. G. Transportation dan strong. H. Pemeriksaan awal. I. Forensic imaging dan copy. C. Forensic examination dan analis. K. Presentation and report. I. Review. Selanjutnya, table chain of custody. Adanya table chain of custody ini untuk memudahkan melihat perjalanan barang bukti. Berikut table chain of custody-nya, yaitu informasi kasus. Nomor kasusnya yaitu 001 pada hari atau tanggal Rabu 21 April 2022. Selanjutnya, penemuan barang bukti. Nomor barang buktinya yaitu 002 jam 11.20 WITA. Hari atau tanggalnya itu Selasa 20 April 2022. Lokasinya Jalan Pekanbaru, Riau. Selanjutnya, penanggung jawab barang bukti. Atas nama Ana Widyastuti, Lembaga Kepolisian. Jabatannya itu pejabat pengelola barang bukti. Selanjutnya, deskripsi barang bukti. Jenis barang buktinya yaitu flash disk dengan nomor serial 90905. Selanjutnya, perjalanan barang bukti. Bukti diserahkan ke lab, bukti diserahkan ke lab pada hari atau tanggal Selasa 1 bulan 5 2022. Nama diserahkan oleh Mustofak Alif dan diterima oleh Chandrika Miara. Keterangannya yaitu bukti dibawa ke laboratorium untuk penyelidikan lebih dalam mengenai kasus flash disk ini. Bukti dikembalikan ke Polres pada hari atau tanggal Selasa tanggal 20 bulan 4 2022 dan diserahkan oleh Adwil Andril, lokasi Polda setempat. Keterangannya itu barang bukti telah dianalisis lebih dalam dan telah ditetapkan sebagai barang bukti yang sah. Penyelesaian akhir barang bukti. Barang bukti ini selanjutnya akan dilakukan tindakan akhir dengan cara dimusnahkan atau dihancurkan. Selanjutnya, tindakan pada hari Kamis jam 15 WITA tanggal 25 Agustus 2022, lokasi Polda setempat. Nama Kuasani Aril dengan saksinya yaitu Michelle Simanjuntak. Jabatannya pejabat pengelola barang bukti. Saksi dari jabatan Michelle yaitu dengan jabatannya PT Cianjur. Saksi dengan saksinya yaitu atas nama Lanang Argis. Jabatannya itu pejabat pengelola barang bukti. Saksi dengan nama Miralo Antona. Jabatannya itu pejabat pengelola barang bukti. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman CCTV, barang bukti yang dilakukan
dengan menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti USB Read Blocker, akses data FTK Imager, dan autopsi. Maka didapat beberapa temuan dan barang bukti tersebut sudah bisa menjadi barang bukti yang sah di pengadilan. Selanjutnya penutup. Demikian laporan hasil investigasi dari kasus aksi pelecehan seksual di jalan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan profesi dengan menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah hasil laporan investigasi kami. Sekian dan terima kasih.